Halo Sobat Pelur, jumpa lagi dengan saya yang berusaha keras menyajikan ringkasan alur cerita dengan cara sederhana dan ala kadarnya. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah film jadul yang dibintangi aktor Tom Cruise berjudul The Last Samurai. Dan inilah jalan ceritanya. Yuk. Tokoh utama film ini adalah Kapten Nathan Algren, atau kita sebut saja Kapten Al, yang diperankan oleh si mamang ganteng asal Amerika Tea, yaitu Tom Cruise. Dia merupakan pecandu seblak disebabkan oleh traumanya semasa dia menjadi tentara. Dia menyaksikan banyak korban saat terjadi perang antar penduduk asli Amerika dengan tentara Amerika. Tapi dia skillnya gak hilang nih loh. Walaupun dia sering mabok gitu, tapi nembaknya masih jitu. Tujuannya minum adalah untuk melupakan kenangan yang menghantuinya itu. Suatu hari mantan komandannya, Kolonel Wegley, yang diperankan oleh Tony Goldwyn, mendekatinya dan menawarkan dia kesempatan untuk menjadi pelatih futsal bagi tentara kekaisaran Jepang baru. Tentara ini merupakan bentukan seorang pengusaha seblak Jepang kaya yang bernama Omura, yang diperankan oleh Masato Harada. Omura ingin menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh para samurai terhadap kaisar muda Jepang yang baru. Karena butuh uang, termasuk saya, dia terima tawaran tersebut meski dia tak suka dengan Wegley. Bersama Sesan Cebulik Ken yang diperankan oleh Billy Connolly, Kapten Al menuju ke Tokyo, dan di sana mereka bertemu dengan Simon Graham yang diperankan oleh Timothy Spall, seorang penerjemah bahasa Sanskerta. Ketika bertemu dengan para tentara yang akan dilatihnya, Kapten Al mendapat kejutan. Ternyata tentara tersebut adalah terdiri dari tukang seblak, tukang sol, tukang semir sepatu, para petani yang direkrut dari ladang yang tidak punya pengetahuan tentang perang, strategi maupun persenjataan. Meskipun Kapten Al sudah memberitahukan kepada Omura bahwa pasukan yang dilatihnya ini belum siap untuk menghadapi para samurai, tapi Omura sumeke memaksakan pasukan kutu kupret ini untuk melawan para samurai yang sudah berpengalaman di medan perang. Malam peperangan pun tiba. Sang Kapten Alger terlihat memimpin pasukan kutu kupret ini untuk menghadapi para samurai. Walaupun dengan rasa percaya diri yang kurang, tapi Kapten Alger tetap memberikan semangat kepada para prajurit untuk siap siaga dan siap untuk mati. Konyol. Tentu saja hasilnya sudah bisa ditebak. Mereka kalah. Dalam pertempuran itu, Jian terbunuh dan Kapten Al berhasil dikepung dan ditangkap. Terbalik dari harapannya, para samurai itu tidak membunuh Kapten Al. Mereka malah membawanya ke desa asal pemimpin mereka, Kasumoto, yang diperankan oleh Ken Watanabe. Di sana dia tinggal, makan, minum, dan sebagainya bersama keluarga Kasumoto. Meski mendapat tentangan dari adik perempuannya, Taka, yang diperankan oleh Koyuki Kato, Kasumoto tetap menempatkan Kapten Al di rumah adiknya tersebut. Okawari? Hashi.
perlahan para pria yang berbeda budaya itu akhirnya mulai menghormati satu sama lain sampai terbentuk persahabatan, bukan percintaan ya. Kapten Al berhasil mengatasi masa lalu yang menghantuinya. Dan selain itu, dia juga tidak pernah abok-abokan lagi, tidak pernah tidur gundam, malah dia belajar budaya dan bahasa Jepang. Yang menjadi gurunya adalah anak Kasumoto. Suatu malam, ketika para penduduk desa sedang melaksanakan nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bayern Munchen, pasukan ninja menyerbu untuk membunuh Kasumoto. Kapten Al tidak tinggal diam, dia berhasil menyelamatkan nyawa Kasumoto. Sesudah penyergapan itu, Kasumoto meminta audiensi dengan kaisar dan permintaan itu dikabulkan. Dia pun membawa Kapten Al ke Tokyo. Keduanya terkaget saat melihat tentara kekaisaran yang sudah siap tempur. Mereka dipersenjatai dengan baik. Saat bertemu dengan Kaisar Meiji yang diperankan oleh Shinosuke Nakamura, Kasumoto merasa sedih karena muridnya itu tak lebih dari bonekanya Omura. Omura jugalah yang memerintahkan penangkapan Kasumoto karena alasan membawa pedang tempat umum. Hanya itu, Omura juga membujuk Kapten Al untuk mengkhianati Kasumoto. Tapi Kapten Al menolak. Ini membuat Omura marah dan berusaha untuk membunuhnya. Kapten Al berusaha membebaskan Kasumoto dari penjara. Sayangnya, dalam usahanya itu, Kapten Al harus kehilangan gurunya, yaitu Nobutada, yang mengorbankan dirinya agar Kapten Al dan para samurai bisa melarikan diri. Anymore. 彼はいい。あなたが死ぬのが怖いのです。 Close enough for a sword. Last entry in this journal. Akhirnya, pertempuran di antara para samurai dan tentara kekaisaran tak terelakkan lagi. Kapten Al memutuskan bergabung dengan Kasumoto. Kasumoto dan pasukannya berhasil menghancurkan tentara kekaisaran dengan membuat perangkap dan memotong dukungan artileri mereka. Namun, Kasumoto sadar bahwa ini hanya sementara karena tentara kekaisaran pasti akan mendapatkan bala bantuan dan pasukannya akan kalah jumlah.
Dalam pertempuran selanjutnya, Kapten Al berhasil membunuh Beckley saat garis pertahanannya ditembus oleh samurai. Tapi senjata Gatling tentara terlalu banyak untuk para samurai dan mereka pun dibantai di sana. Di akhir pertempuran, Kasumoto melakukan seppuku, yaitu mengakhiri hidup dengan memotong perut dengan bantuan Kapten Al. Meski terluka parah, Kapten Al berhasil menyerahkan pedang Kasumoto pada sang kaisar dan memintanya untuk mengingat tradisi negaranya. Kaisar menyadari walaupun dia ingin modernisasi di Jepang, tapi dia tak boleh mengorbankan tradisi lama dan sejarah negaranya dengan semangat dengan semangat samurai. Ed, have there